Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai remote access. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengenalan Telnet dan SSH. Nah, pada Cisco Packet Tracer, di sini saya telah menyiapkan topologi baru dengan konfigurasi yang sama persis dengan video-video sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa menontonnya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membahas mengenai remote access. Nah, kabel remote atau kabel serial yang biasa untuk remote itu berwarna biru, yaitu yang ini. Di sini kita tahu bahwa router yang menggunakan tampilan CLI hanya tersedia di Cisco Packet Tracer. Ketika kita menggunakan Royal to Fetch untuk mengkonfigurasi router, kita perlu meremotenya melalui PC. Misalkan di sini saya telah menambahkan PC. Kemudian kita sambungkan dengan kabel konsol. Pada router pilih konsol dan pada PC pilih RS232. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman jika kita implementasikan di Royal to Fetch-nya. Namun untuk kabel konsol itu tidaklah panjang teman-teman. Misalkan terdapat router di daerah A yang ingin kita remote sedangkan kita berada di daerah B. Lalu bagaimana solusinya? Jadi kita bisa menggunakan Telnet dan SSH ya teman-teman, yaitu meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Nah, kemudian yang kedua yaitu konfigurasi Telnet. Jadi langsung saja kita coba. Untuk yang pertama, kita akan konfigurasi Telnet terlebih dahulu. Kita buka tampilan CLI pada routernya dan masuk pada global mode. Di sini kita ketikkan perintah line FTY 0 tanda tanya. Maka di sini akan muncul rank angka dari 1 hingga 15. Artinya kita bisa menggunakan angka tersebut. Misalkan kita akan isikan dengan 02. Jadi komen tersebut menandakan berapa orang yang dapat meremote router ini menggunakan Telnet dalam waktu bersamaan. Artinya di sini ada 3 orang karena kita menuliskan dari 0 sampai 2 yaitu 0, 1, dan 2. Setelah kita enter, maka kita lanjut berikan password. Misalkan di sini kita gunakan passwordnya 123. Kemudian enter lalu ketikkan login. Nah, perintah login mendefinisikan jika kita ingin masuk ke Telnet, kita harus memasukkan password yang sudah dibuat tadi. Di sini kita ketikkan transport input, kemudian tanda tanya. Di sini akan memunculkan 4 opsi teman-teman. Di mana opsi pertama yaitu ada none, yaitu tidak ada protokol, kemudian ada SSH dan ada Telnet. Dan ada juga transfer input all, yaitu untuk SSH dan Telnet. Maka di sini kita akan coba untuk Telnet terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita bisa exit. Lalu kita setting enable secret-nya, yaitu agar PC yang meremote router nantinya bisa mengakses mode privilege dan mode global. Di sini kita ketikkan enable secrets. Lalu misalkan 123. Nah, bagian ini bebas ya teman-teman, bisa memasukkan berapapun. Kemudian bisa kita lakukan uji coba pada PC 8. Kita buka desktop. Kemudian pada bagian Telnet atau SSH. Pada connection type pilih Telnet. Dan hostname-nya di sini bisa pilih IP mana saja yang berada di VLAN. Misalkan di sini saya gunakan VLAN 10. Yaitu menggunakan IP 10.10.10.1. Dan kita bisa klik connect. Kita masuk saja dan kita juga bisa masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita juga diminta untuk memasukkan password. Kita masukkan saja. Nah, di sini kita telah berhasil mengakses router menggunakan Telnet. Nah, selanjutnya Telnet dengan username. Jadi, Telnet yang kita konfigurasikan sebelumnya masih kurang aman. Kali ini kita akan mencoba untuk Telnet menggunakan username. Di sini pada router, ketikkan username. Lalu misalkan username-nya adalah admin1. Lalu ketikkan password. Nah, di sini saya menggunakan password admin1 juga. Kemudian setelah kita enter, jalankan perintah line FTY 02.
dan berikan perintah login lokal, yang dimana perintah ini nantinya ketika kita akan login, kita dimintakan username beserta password tersebut. Saya juga ketikkan transport input channel. Nah, jika sudah, kita coba remote pada PC lainnya. Nah, di sini untuk connection tipe pilih telnet dan masukkan hostnya. Kali ini kita menggunakan IP 20.20.20.1. Nah, dapat diperhatikan kita harus memasukkan username. Pada bagian ini kita isikan saja username-nya dengan admin 1. Kemudian passwordnya kita masukkan admin 1 juga. Dan pada bagian privilege mode kita masih menggunakan password yang sama, yakni 123. Nah, dengan begitu kita telah berhasil mengkonfigurasi telnet dengan menggunakan username. Nah, selanjutnya konfigurasi SSH pada router. Sebelum melakukan konfigurasinya, kita perlu mengganti hostname terlebih dahulu teman-teman, karena nantinya kita lebih secure. Ketikkan hostname. Misalkan di sini saya menggunakan Seviana. Nah, jika sudah, kita setting domain name-nya juga. Ketikkan IP domain strip name. Misalkan di sini saya menggunakan seviana.com. Lalu kita konfigurasikan SSH-nya. Nah, karena SSH lebih secure, maka kita menggunakan key teman-teman, yakni dengan perintah cryptokey generate RSA. Di sini akan muncul how many bits in the modules. Secara default kita disarankan untuk melakukan 1024. Jadi kita masukkan saja dan kita konfigurasikan line FTY 02. Kemudian ketikkan transport input SSH karena kita menggunakan SSH. Nah, karena sudah selesai, kita uji coba pada PC 10-nya. Di sini pilih connection tipenya SSH. Untuk hostname kita gunakan 30.30.1. Dan untuk username gunakan admin 1 yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian masukkan passwordnya yaitu admin 1. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke router dari PC dengan SSH ya teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu konfigurasi SSH pada switch. Pertama-tama kita perlu mengkonfigurasi IP pada switch terlebih dahulu. Di sini kita buka switch 2-nya. Setelah masuk pada global mode, masukkan pada VLAN. Interface VLAN 10. Bebas ya teman-teman yang mana saja. Misalkan di sini saya gunakan VLAN 10. Kemudian kita bisa jalankan perintah IP address 10.10.10.99. Untuk IP-nya dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita juga berikan IP gateway-nya dengan perintah IP default strip gateway 10.10.10.1. Jika sudah, kita bisa cek pada do show interface brief. Di sini teman-teman tekan spasi. Nah, di sini untuk VLAN 10 sudah memiliki IP-nya. Selanjutnya kita konfigurasikan SSH. Seperti sebelumnya, kita perlu mengubah hostname dan berikan domain name. Di sini teman-teman perhatikan ya. Kemudian ketikkan cryptokey generate RSA dan masukkan angka 1024. Kemudian enter. Selanjutnya kita setting username dan password. Kita akan gunakan admin 2, baik username dan passwordnya. Jika sudah, selanjutnya kita ketikkan line FTY 02. Ketikkan lagi transport input SSH. Kemudian ketikkan login lokal. Nah, jangan lupa untuk memberikan enable secret-nya. Maka kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi SSH. Kita langsung saja uji coba pada PC 8. Pada connection, kita pilih SSH. Pada hostname, masukkan IP 10.10.10.99. Kemudian di bagian username, masukkan admin 2. Lalu kita connect.
Nah, di sini kita akan memasukkan passwordnya teman-teman. Dan juga kita bisa masuk ke privilege mode. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi SSH pada switch. Nah, mungkin sampai di sini saja video materi dari saya tentang remote access. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.